Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara talk show kita hari ini. Baik, topik yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai meningkatkan kondisi kesehatan pemuda melalui gizi yang seimbang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Damayanti Mutiara sebagai host atau pembawa acara kita hari ini. Pemuda adalah aset yang berharga bagi masa depan kita. Kesehatan adalah investasi yang sangat penting bagi masa yang akan mendatang. Gizi seimbang merupakan kunci untuk menjaga kesehatan pemuda khususnya dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Lalu dalam talk show ini kita akan membahas pentingnya mengenai gizi yang seimbang bagi pemuda, lalu apa saja tantangan atau rintangan yang dihadapi, serta apa sih strategi yang praktis untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya sudah bersama kedua narasumber. Baik, boleh memperkenalkan dirinya untuk narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nadira Putri Herdiwan sebagai narasumber pertama. Lalu, Perkenalkan, nama saya Hana Khori Britania Libran selaku narasumber kedua. baik. Jadi kan kita itu mau berbincang-bincang sedikit. Baik, pertanyaan pertama untuk saudari Aisyah, yaitu mengapa gizi seimbang sangat penting bagi kesehatan pemuda? Boleh jelaskan alasan Anda atau pendapat menurut Anda itu bagaimana? Silakan. Jadi gizi seimbang itu sangat penting ya untuk para pemuda, karena di usia yang masih muda itu masih membutuhkan gizi yang seimbang agar terjaganya kesehatan dan juga pertumbuhan yang sempurna, tidak mengalami kekurangan gizi. Dampak dari kekurangan gizi ini tidak terlihat dari di masa sekarang gitu. Akan terjadi kekurangan gizi itu terlihat di masa yang akan mendatang. Di masa yang mendatang, seperti ya di masa tua itu mungkin saja akan mengalami sakit-sakitan. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Iya, siap. Terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya ya. Baik, pertanyaan yang kedua untuk saudari Aisyah, apa saja sih rintangan atau tantangan yang dihadapi oleh pemuda dalam menjaga pola makan yang sehat? Seperti itu. Hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh pemuda dalam menjaga pola makan yang sehat itu terjadi karena faktor lingkungan. Contohnya seperti kita melihat makanan viral gitu di sosial media yang membuat kita pengen gitu akan makanan itu, kita akan membelinya, dan juga jika rasanya enak mungkin saja kita akan membeli secara terus-menerus. Itulah seperti kita gitu, generasi kita Gen Z itu akan mudah tergiur gitu. Kalau kita lihat konten di sosial media seperti di Instagram, di TikTok gitu, membuat kita tuh kayak pengen gitu, aku pengen makanan itu, aku harus beli makanan itu. Tapi kalau misalkan kan gak semua makanan viral itu tidak sehat ya. Jadi kita itu intinya harus pandai memilih ya, dalam dalam makan pola makan yang sehat ya. Walaupun misalkan itu viral tapi sehat ya gak apa-apa kita. Jadi untuk para penonton yang ikut talk show hari ini, jadi walaupun makanan viral itu sehat, kalian boleh saja membelinya atau setiap hari juga tidak apa-apa, terkecuali jika makanannya itu tidak sehat atau kurang sehat, tidak mencakup dalam PL5. Seperti kalian itu harus mengurangi makanan pedas, terlalu micin dan lain sebagainya. Itu sih ya. Oke. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Aisyah, yaitu bagaimana sih cara meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang di kalangan pemuda? Berikan alasannya menurut saudari Aisyah. Untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang itu, terutama di kalangan muda, bisa dengan cara melakukan sosialisasi, dengan cara membuat sebuah poster ataupun infografis dan ataupun konten di media sosial. Karena di generasi kita yaitu Gen Z itu sering sekali
tidak terlepas gitu dari sosial media. Kita juga pasti kayak ya sering menemui ya contoh sebuah poster atau infografis tentang keseimbangan gizi ini gitu. Kita juga harus membuat semenarik mungkin gitu konten atau infografis atau poster itu agar mereka juga tertarik gitu untuk melakukan atau menerapkan pola makan sehat itu. Tapi kalau misalkan bagaimana nih kalangan pemuda itu tidak mau membaca ataupun melihat informasi terkait bagaimana sih cara menjaga gizi yang seimbang? Apakah perlu edukasi yang lebih mendalam ataupun secara langsung gitu, face to face dengan cara kalau bisa disebut istilahnya sebagai pelatihan, adanya pameran itu tentang gizi seimbang. Apakah itu juga bisa kan dilakukan supaya efektif? Bisa saja dilakukan ya, bisa sosialisasi ke beberapa sekolah ataupun mengadakan kayak seminar gitu mengadakan seminar yang mengundang pelajar ataupun orang dewasa juga yang bisa datang gitu. Seperti itu ya para penonton. Oke, kita lanjut ke Saudari Hana. Pertanyaan yang akan saya berikan yaitu bagaimana sih tips dan trik untuk memperbaiki pola makan dan memastikan asupan gizi yang seimbang? Silakan boleh dijawab. Tips and triknya sendiri buat menjaga gizi yang seimbang, yang pertama pastikan selalu sarapan, yang kedua pastikan konsumsi serat, lalu juga utamakan bahan makanan alami ya, jangan sampai yang kayak mengandung MSG ya, micin, pengawet juga gitu ya benar. Lalu selanjutnya untuk tips and trick untuk menjaga pola makan bergizi dan seimbang, yang pertama pastikan selalu sarapan, yang kedua pastikan konsumsi serat, yang ketiga utamakan bahan makanan yang alami seperti jangan sampai kayak mengonsumsi MSG seperti micin dan ada kayak makanan yang mengandung pengawet benar. Lalu juga perbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi. Lalu perbanyak makan buah dan sayur yang mengandung vitamin ya. Dan yang terakhir, makanlah di waktu yang tepat. Apakah menurut Mbak, makan teratur itu penting gak sih Mbak? Maksudnya tuh dalam artian kan kita makan itu dijadwalkan sehari 2 kali ya. Kalau misalkan kita nggak teratur makan, tapi kita itu menjaga pola kesehatan di luar seperti jajanan yang higienis, bersih gitu dan sebagainya, tapi pola makan kita di rumah itu nggak teratur, apakah itu bisa disebut seimbang atau belum? Menurut Mbak gimana? Kalau sebenarnya buat pola makanan sendiri kalau kurang sehat itu malah nggak seimbang ya. Jadi kalau buat kesehatan jadi terganggu juga ngaruh. Sebenarnya buat saya sendiri pola makanan sehat dan seimbang ini dapat jadi membantu konsentrasi dan juga berpikir jernih, terutama remaja ya yang berstatus gizi yang baik, menjadi salah satu upaya pencegahan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan anak. Sudah Mbak? Sudah. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana gizi seimbang dapat memengaruhi kesehatan fisik ataupun mental serta emosional pemuda? Apa sih hubungannya gitu loh Mbak untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional pemuda gitu tentang gizi seimbang? Jadi bagaimana sih Mbak gizi seimbang itu dapat memengaruhi kondisi kesehatan fisik, mental, atau emosional pemuda? Bagaimana pendapat Mbak tentang hal itu gitu? Apa hubungannya dengan kesehatan fisik, mental, dan emosional pemuda? Boleh silakan. Untuk pola makan yang bergizi dan seimbang dapat membantu berpikir jernih dan juga meningkatkan konsentrasi, terutama remaja yang berstatus gizinya yang baik.
menjadi salah satu upaya pencegahan stunting dan penurunan kematian ibu dan anak. Baik, sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya nih kepada penonton. Apakah pernah mengalami suatu kejadian ketika kalian sedang makan makanan yang pedas, begitu pedas, seperti apa ya? Seblak ya, kalau perempuan seblak. Lalu ada sesuatu hal yang membuat kalian marah. Apa yang kalian rasakan ketika sedang ya seperti itu? Boleh? Bagaimana? Silahkan untuk siapa, perkenalkan dulu diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Tadi apa katanya pertanyaannya? Untuk perempuan kan suka tuh makanan yang pedas, seblak, pedas banget. Nah, ketika kalian sedang makan makanan yang pedas, itu ada sesuatu yang membuat kalian marah, kayak sesuatu yang membuat kalian emosi ketika sedang makan pedas. Apa sih yang kalian rasakan itu gimana sih? Apa sih hubungannya dengan ketika kalian makan makanan yang pedas, lalu tiba-tiba emosi? Karena kepedasan itu. Ya, karena kepedasan itu. Dan alasannya Jadi kayak gimana sih yang rasakan? pengen teriak. Karena Karena pedas banget. Dia pengen teriak. Tapi emang secandu itu ya seblak. jadi intinya itu kalau jangan makanan yang terlalu pedas. Iya. Yang saya rasakan juga seperti itu ketika makan makanan yang pedas, terus ada sesuatu yang membuat kita marah. Panas, bumbu itu panas. Iya betul. Jadi kita bikin emosi, bikin emosi nanti gigi juga ya. Iya. Iya. Untuk Mbak Naya. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu peran apa sih Mbak yang dapat dimainkan oleh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam mempromosikan gizi seimbang di kalangan pemuda? Bagaimana pendapat Mbak sendiri? Bagi saya, masyarakat dapat memainkan peran dengan menyebarkan informasi tentang pentingnya gizi seimbang melalui kampanye dan acara komunitas terkhusus untuk para pemuda ya, yang biasanya mungkin makanannya kurang sehat, terus jadi dari sini mungkin kita bakal jadi ngatur polanya jadi lebih baik lagi. Lalu juga ada lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan pendidikan gizi dalam kurikulum Merdeka dan menyediakan program-program pendidikan tentang makanan sehat. Dan juga pemerintah dapat mendukung dengan kebijakan yang mempromosikan akses mudah terhadap makanan bergizi, mengatur iklan makanan, dan memberlakukan standar gizi dalam makanan yang dijual. Baik, terima kasih ya Mbak. Jadi ya guys, para penonton, intinya itu kayak seperti dokter ahli gizi, lalu pemuda aktif, pakar pendidikan kesehatan, dan perwakilan pemerintah atau LSM itu sangat penting bagi kesehatan gizi. Mereka itu mengedukasi melalui program-program yang dibagikan seperti ya yang tadi disebutkan oleh saudari Aisyah tentang lewat poster ya, secara langsung seminar itu sangat penting loh. Jadi perlu kalian ingat, setiap ada seminar tentang gizi yang seimbang itu kalian harus mengikuti karena itu penting banget untuk kesehatan kalian. Nah, baik. Sebelum saya menutup acara talk show hari ini, saya membuka pertanyaan dari audiens. Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan mengenai pola gizi yang seimbang? Silakan bila ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang penasaran, masih belum mengerti? Atau kalian juga boleh curhat tentang masalah kondisi kesehatan kalian atau gizi yang terganggu. Jadi kita dapat memberikan tips and triknya gitu ke kalian apa yang harus dilakukan. Silakan, boleh. Siapa? Jadi yang bisa dilakukan. Ya, jadi kita itu sharing-sharing aja guys itu. Jadi kalian bertanya, jadi untuk saya sebagai host dan pemateri bisa menjawab apa keluhan
dari kalian mengenai kondisi kesehatan kalian ataupun keseimbangan gizi kalian yang terganggu. Silakan boleh bertanya. Silakan. Perkenalkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Naura Ajahra. Saya izin bertanya, apa penyebab gizi buruk? Baik, mungkin di salah satu pemateri ada yang ingin menjelaskan? Oke, izin menjawab. Penyebab dari gizi buruk itu karena faktor makanan ya, karena makan makanan yang tidak sehat ataupun Dari luar ya. ya dari luar gitu. Ya terutama tuh kebanyakan dari faktor lingkungan gitu. Jadi bisa aja teman ya suka makanan yang kurang sehat gitu. Kita juga bisa mengikuti mungkin gitu aja. Bisa juga dari apa ya, ketika kita membeli suatu makanan tidak melihat tempat apakah Ya. tempat itu higienis, bersih atau Ya, tidak gitu ya. Ya. Asal makanan itu enak gitu ya, Ya. dilihatnya. Nah seperti itu. Jadi kita itu harus intinya harus meningkatkan kesadaran diri sih. Intinya kesadaran diri mengikuti peraturan. Kita boleh makan makanan yang pedas ya ataupun yang bermicin, tapi harus menurut aturan. Ada aturannya segala apapun juga. Jangan berlebihan, jangan setiap hari. Nah, itu intinya kesadaran diri ya. Nah, seperti itu. Apakah cukup menjawab untuk saudara Naura? Ya, baik. Silakan pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi oleh para audiens penonton? Sudah? Oke. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari acara talk show kita hari ini. Meningkatkan kondisi kesehatan pemuda melalui gizi seimbang adalah langkah yang tepat untuk membangun generasi muda yang kuat serta produktif. Dengan edukasi yang tepat, lalu meningkatnya kesadaran diri serta dukungan dari berbagai pihak dapat menciptakan suatu lingkungan yang mendukung bagi pemuda untuk mengadopsi pola makan yang sehat. Selain itu juga untuk bersama-sama mencapai potensi yang optimal untuk mereka. Maka dari itu, mari bersama-sama berkontribusi untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan untuk generasi masa depan kita. Baik, acara talk show hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada pemateri Aisyah dan Hana serta para audiens yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir di acara talk show hari ini. Ya, sekian acara talk show hari ini. Sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya yang lebih menarik lagi tentang konten-konten kita yang lebih atraktif ataupun yang kalian request ya. Oke. Terima kasih. Kami tutup acara talk show hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.